Halo guys, mumpung di sini saya recordnya malam-malam jadi gak bisa terlalu berisik ya guys. Oke, langsung saja di sini saya Muhammad Mantara dengan NIM 22403095 akan mencoba menjelaskan tentang manajemen risiko bisnis syariah dalam praktiknya. Langsung saja ke videonya. Cekidot. Manajemen risiko. Apa sih itu? Jadi gini guys. Itu sebenarnya suatu proses yang sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Di sini, dalam lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis, risiko dapat muncul dari berbagai sumber termasuk faktor internal dan eksternal, serta dapat berdampak signifikan terhadap kinerja dan keberkelanjutan organisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang manajemen risiko menjadi krusial bagi setiap entitas. Yang kedua tentang tujuan mitigasi. Mitigasi risiko merupakan salah satu aspek yang krusial dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Di sini ada 5 tahapan atau 5 tujuan. Yang pertama tentang mencegah kerugian. Tujuan ini berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Dengan menerapkan strategi mitigasi yang efektif, bank dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian akibat faktor internal maupun eksternal, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Kemudian yang nomor 2 tentang meningkatkan keberkelanjutan. Dalam konteks perbankan syariah mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mengimplementasikan praktik mitigasi yang baik, dapat memastikan bahwa operasionalnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang nomor 3 yaitu tentang memperbaiki pengambilan keputusan. Mitigasi risiko yang baik di sini menyediakan informasi dan analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami risiko yang ada, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis baik dalam hal investasi, pengembangan produk, maupun pengelolaan portofolio. Yang nomor 4 tentang persyaratan hukum dan regulasi. Saya mengambil bank syariah seperti kawan-kawan lainnya selalu harus mematuhi berbagai regulasi dan hukum yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa semua praktik operasional dan produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, sehingga menghindari sanksi atau denda yang dapat merugikan bank. Kemudian yang nomor 5 tentang meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Kepercayaan dari pemangku kepentingan termasuk nasabah, investor, dan regulator sangat penting bagi keberhasilan bank. Dengan strategi yang transparan dan efektif, bank dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan risiko yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan realitas pemangku kepentingan. Next tentang manfaat mitigasi. Yang pertama ialah mengurangi biaya. Dengan mencegah terjadinya kerugian, mitigasi risiko dapat menghemat biaya yang signifikan. Kemudian nomor 2, meningkatkan efisiensi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko secara proaktif, bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya. Yang nomor 3, memperkuat reputasi. Dengan menunjukkan kemampuan untuk mengelola risiko, bisnis dapat membangun reputasi yang baik dan terpercaya. Kemudian nomor 4 yaitu memastikan kelangsungan bisnis. Mitigasi risiko membantu bisnis untuk bertahan dalam jangka panjang dan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan bisnis. Oke, sekarang kita masuk dalam praktiknya. Saya mengambil pada Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah ini didirikan pada tanggal 24 Juli 2004 yang berlokasi di Jakarta, Indonesia.
bagian dari Citicorp status Bank Devisa sejak 16 Oktober 2008. Bank Mega Syariah ini memiliki visi misi. Visinya ialah menjadi kebanggaan bangsa. Misinya ialah mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional, serta kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Bank Mega Syariah sendiri memiliki kegiatan bisnis. Yang pertama, manajemen Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung pada layanan perbankan syariah, termasuk simpanan, pembiayaan, dan investasi. Kemudian yang nomor 2 yaitu menawarkan produk seperti kartu pembiayaan syariah card dan program royalitas MPC, yaitu membership points coupons. Kemudian nomor 3, menjadi bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPS BPIH sejak 8 April 2009. Yang terakhir, menyediakan layanan priority banking Megaverse syariah untuk nasabah istimewa. Kemudian produk-produk Bank Mega Syariah, yaitu yang pertama produk simpanan yang meliputi tabungan dan deposito syariah. Yang kedua yaitu tentang pembiayaan. Pembiayaan ini ada 2 sampai 3-an lah, yaitu pembiayaan konsumtif, produktif, dan investasi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang nomor 3, kartu pembiayaan syariah card atau disebut dengan MPC tadi, membership point dan coupons, yang memudahkan transaksi dengan berbagai promo yang menarik tentunya. Yang nomor 4 tentang asuransi syariah. Perlindungan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya ya. Kemudian yang terakhir tentang program royalitas MPC, poin dan kupon untuk berbelanja di merchant rekanan. Lanjut pada Bank Mega Syariah tadi ada resiko operasional. Di Bank Mega Syariah mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam operasional sehari-hari, termasuk resiko terkait teknologi, keamanan data, dan proses internal. Di sini saya membagi 5 resiko, yaitu tentang resiko kredit atau resiko gagal bayar oleh nasabah dalam melunasi kewajiban utangnya. Seperti contohnya ini seperti nasabah UMKM mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat membayar angsuran kreditnya. Kemudian yang nomor 2 yaitu tentang resiko pasar. Resiko kerugian akibat perubahan nilai pasar dari instrumen keuangan yang dimiliki bank, seperti perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas. Contohnya ialah penurunan nilai obligasi yang dimiliki bank akibat kenaikan suku bunga. Kemudian nomor 3 yaitu tentang resiko likuiditas. Resiko kemampuan bank memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah atau pihak lain dalam jangka pendek. Contohnya seperti penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dalam waktu singkat. Kemudian nomor 4 yaitu tentang resiko operasional. Resiko ini mengakibatkan kerugian yang mengakibatkan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, teknologi, atau peristiwa eksternal. Contohnya ialah kesalahan dalam input data nasabah, kemudian penipuan oleh karyawan, atau gangguan sistem IT yang menyebabkan terhentinya layanan perbankan. Kemudian nomor yang terakhir yaitu tentang resiko reputasi. Resiko yang menurunnya kepercayaan publik terhadap bank akibat peristiwa negatif yang terkait dengan bank seperti skandal atau kesalahan manajemen. Contohnya ialah berita tentang penipuan yang melibatkan karyawan bank. Oke, next tentang mitigasi resiko. Yang pertama ada pengelolaan risiko terpadu. Menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola semua jenis risiko. Kemudian nomor 2 ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran risiko.
nomor 3, kerjasama dengan regulator. Membangun hubungan yang baik dengan regulator untuk mendapatkan pengawasan yang efektif dan mengikuti perkembangan regulasi. Next, yang nomor 4 tentang meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oke, yang terakhir tentang pertimbangan perusahaan memilih strategi mitigasi yang diterapkan. Yang pertama ada risiko kredit. Analisis risiko kredit melakukan analisis yang mendalam terhadap profil kredit nasabah, termasuk riwayat kredit, kemampuan pembayaran, dan kondisi keuangan. Yang kedua, memantau kinerja nasabah secara berkala dan melakukan penilaian ulang terhadap risiko kredit yang ada. Next, risiko pasar. Melakukan analisis pasar secara rutin untuk memahami tren dan potensi risiko yang mungkin muncul. Yang kedua, menetapkan kebijakan investasi yang jelas dan sesuai dengan profil risiko bank. Yang terakhir, menginvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan pasar. Kemudian yang ketiga, risiko likuiditas. Memastikan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber pendanaan termasuk simpanan nasabah, pinjaman antar bank, dan penerbitan obligasi. Yang terakhir, menyusun rencana likuiditas yang mencakup proyeksi arus kas dan strategi untuk menghadapi situasi darurat. Risiko operasional. Yang pertama, menerapkan prosedur pengendalian internal yang ketat untuk meminimalkan kesalahan dan penipuan. Yang kedua, memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran risiko. Yang ketiga, menyusun rencana pemulihan untuk memastikan kelangsungan operasional dalam situasi darurat. Yang terakhir tentang risiko reputasi. Yang pertama, menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan dengan para pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, melakukan kegiatan CSR untuk peningkatan citra positif bank di mata publik. Yang terakhir, dengan memantau media dan umpan balik dari nasabah untuk mengidentifikasi potensi masalah reputasi lebih awal. Nah, begitulah apa sih artinya dari manajemen risiko bisnis syariah dan batiknya. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.